Yo guys, welcome back everyone to Black Cuan. Terima kasih telah mengupdate berita kripto dari channel ini. Di kesempatan kali ini, saya ingin mengajak teman-teman berbicara mengenai rahasia, secret plan, rencana rahasia yang dilakukan di belakang layar mengenai price action Bitcoin ataupun aset-aset kripto lainnya dan bagaimana memahami kejadian-kejadian seperti itu. Dan ada update mengenai dua altcoins dari kolom komentar yakni Algorand dan Cardano guys. Oke, yang pertama di sini kita akan berbicara dulu mengenai ini nih. Harga Bitcoin berada di level 27 ribuan dolar teman-teman, lagi istirahat lah saya bilang seperti itu ya. Kemudian XRP berada di 0,5 dan Cardano guys di 0,37. Jadi untuk Ripple XRP ini ya kita update kali ini teman-teman itu mengenai beberapa secret plan. Kaitannya juga dengan Bitcoin tadi. Dan yang pertama di sini adalah mengenai Bitcoin dulu. Ini datang dari Bitfinex Ads. Kemudian dia menyatakan seperti ini ya. Ini pesannya menarik sekali ya dan sayang untuk kita lewatkan teman-teman. Dia bilang seperti ini, apakah kalian melakukan technical analysis ataupun mencoba mencari tahu ya kapan membeli Bitcoin atau jual Bitcoin, katanya dia. Berhenti kalian lakukan hal seperti itu menurut dia di sini. Ngajakin kita diskusi ya. Karena ketimbang kalian melakukan hal-hal seperti itu, kalian follow aja nih akun Twitternya Bitfinex ataupun Tether. Dan mereka ini fraud katanya dia. Oh, nggak apa-apa lah. Tapi bagian dari diskusinya yang penting di sini teman-teman. Karena kalau kita lihat ya dari pesan pertama dari teks tersebut ya, atau dari tweets ini ya, ini ada Paulo Ardoino yang merupakan CTO dari Bitfinex dan Tether teman-teman. Kita tahu ya ada kontroversi di belakang exchange ini ataupun Tether teman-teman, tapi kita lihat pesannya di sini ya. Jadi di sini di tanggal 25 Mei 2023 teman-teman, dia men-tweet di sini ada gambar robot di sini, emoticon ya, robot kemudian ada awan di sini. Dan apa yang terjadi adalah harga Bitcoin spike setelah itu teman-teman. Jadi orang-orang yang mungkin membaca pesan ini itu sudah ambil posisi di sini dan ada profitnya. Kemudian teman-teman ya, masih dari Bitfinex juga ya, tetapi ini adalah Giancarlo Devasini yang merupakan Bitfinex ataupun Tether CFO ya. Dia menampilkan seperti ini dan ini data dari 2012 teman-teman, Desember 2012 ini waktu harga Bitcoin masih murah-murah banget. Tetapi coba lihat pesannya di sini. Dia bilang, illiquid market seperti Bitcoin ini merupakan easy prey, mangsa yang mudah untuk dimanipulasi. Katanya dia mengingatkan ya dari tahun 2012 dengan pendapatnya dia atau mungkin mereka ini playersnya kan kita nggak tahu seperti itu. Prinsipnya adalah draw attention, tarik minat mereka. Kemudian kasih pembelian yang besar supaya mereka mengira ini ada institusi, ada paus yang benar-benar membeli. Enggak seperti itu. Tetapi ini untuk menjebak para pembeli-pembeli baru katanya dia. Dan setelah itu akan terjadi masif sell off teman-teman. Dan orang tidak sadar ketika terjadi masif sell off ini udah nggak ada kesempatan lagi untuk exit gitu kan. Kemudian apa yang dilakukan adalah kenaikan ini harus dibikin betul-betul slow movement up. Jadi ada 1-2% aja kenaikan setiap minggu. Jadi bikin sampai tidak sadar. Makanya dikatakan oleh dia di sini, groovy beginners itu adalah prey of speculators. Jadi para pembeli-pembeli awal ini yang tidak paham ya, ataupun tidak disiplin atau tidak punya pengalaman pengetahuan, itu akan jadi mangsa di sini teman-teman. Dan masih juga data dari dia, ini ada data dari 2019 teman-teman, sepertinya ini dari paper di court ya, di pengadilan, ketika banyaklah kejadian dari kontroversialnya Bitfinex di sini ya. Dikatakan di sini ya dari data tersebut bahwa Bitcoin ini bisa saja turun sampai 1000, di bawah 1000 apabila kita tidak bertindak cepat. Oh, permainan di belakang ini memang luar biasa teman-teman. Jadi ya seperti itulah diskusi kita kali ini ya mengenai hal-hal ini ya. Ternyata ada di belakang layar itu hal-hal yang tidak kita ketahui seperti ini teman-teman. Jadi ini bagus untuk diskusi kita hari ini teman-teman menurut saya. Apa pendapat kalian mengenai hal ini? Apabila kalian sudah tahu tentang hal ini atau punya pendapat lain yang mengenai hal ini, silakan menulisnya di kolom komentar teman-teman. Karena Bitfinex ini ya, Bitfinex ini jujur ya, dari 2015 dia ini sudah sempat bermasalah teman-teman karena di tahun 2015 saja itu ada 1.500 Bitcoin yang dicuri, di stolen ya dari sana. Kemudian di tahun 2016 teman-teman ada 120.000 BTC juga hilang dari Bitfinex dan ini kurang dikit ya, atau ini ranking 2 lah dari kejadian Mt. Gox ya, di mana ada 750.000 BTC yang
hilang teman-teman atau bermasalah di Mt. Gox sampai sekarang ini teman-teman. Dan dari kontroversial ini ya, si kontroversial stablecoin Tether ini justru mencoba atau start untuk mining Bitcoin teman-teman. Jujur kalau stablecoin ini ingin ada reserve di Bitcoin, saya jadi ingat kejadiannya Luna gitu kan. Jadi stablecoin yang menstandarkan dirinya ke Bitcoin, kejadiannya itu Luna kemarin teman-teman. Tapi kalau Tether ini kita tidak tahu akan seperti apa nanti. Yang jelas dia ini sudah lama ingin mining Bitcoin, tetapi baru sekarang mungkin akan terrealisasi. Dan ini pun masih belum pasti teman-teman ya. Jadi tujuannya dia ini adalah ingin menjadikan negara Uruguay ya di Amerika Latin untuk tempat dia mining dan green energy. Jadi betul-betul tenaganya itu disupport dengan teknologi yang ramah lingkungan lah, seperti itu teman-teman. Dan dia menyatakan bahwa 15% dari penghasilan bulanannya mereka itu 15% itu akan untuk mensupport kegiatannya mereka ini. Dan menurut mereka ya, ini adalah bagian untuk memperkuat dan mendiversify dari riset mereka teman-teman. Atau juga mungkin ya salah satu di sini teman-teman, boleh kalian tambahkan di kolom komentar, ini dari saya ya. Ini juga bagian dari ketakutan mereka apabila dolar ini kolaps atau crash atau turun atau nilainya berkurang teman-teman untuk sekarang ini. Jadi mereka sudah tahu kan mungkin dolar ini bakalan kehilangan harganya, ya kita amankan aja dulu sebagian uang kita di Bitcoin atau keuntungan kita seperti itu ya. Kemudian sekarang kita ke Ripple teman-teman. Ini menariknya Ripple adalah apa yang mereka lakukan ya setelah lawsuit deal, setelah dituntut oleh SEC. Saya katakan ini sebagai secret plan-nya mereka karena kita terlalu fokus ya dengan beritanya si Gary Gensler atau SEC yang terus-terusan ya menyatakan bahwa sekuritas segalanya sekuritas. Tetapi apa yang dilakukan oleh Brad Garlinghouse di sini teman-teman, mereka sibuk di bear market ini teman-teman. Dan ini kita bisa lihat ya apa yang mereka investasikan selama 2021 ya, Januari 2021 sampai Juli. Itu dia investasi banyak-banyak teman-teman. Ada juga di sini di tahun 2021 sampai 2022 ada Hextrust, Bank Grade Custody, Digital Asset Cloud Platform. Kemudian sampai 2023 ini mereka terus berkembang investasinya teman-teman. Ada Axiology, Supermojo, Carbon Tattle, Talo, K-Rock, Bitstamp. Jadi semuanya diinvestasikan oleh si Ripple di sini. Mereka betul-betul sibuk selama bear market ini teman-teman. Kemudian sekarang ini mereka lagi meng-hire satu orang profesional di sini yang merupakan CFO atau mantan CFO dari Amazon yang bernama Warren Jensen. Kemudian Warren Jensen ini menulis ya di sini mengenai excitement-nya dia, mengumumkan bahwa dia ini joining Ripple dan dia akan menggunakan pengalamannya dia yang sudah dia pakai di Amazon di beberapa tempat sebelum-sebelumnya untuk membantu Ripple ini ke masa depannya teman-teman. Kita tahu sudah banyak nama-nama besar yang join ke Ripple bahkan setelah tuntutan dari SEC mengenai Ripple yang menjual sekuritas atau XRP tersebut teman-teman. Jadi masa depannya Ripple menurut saya di sini masih bagus. Menurut saya teman-teman. Menurut kalian bisa saja berbeda. Oke? Dan kita lanjut sekarang di sini masih berkaitan dengan Ripple. Secret plan lagi saya katakan di sini bahwa ada official dokumen resmi yang ditampilkan oleh Parlemen UK teman-teman. Dan ini menuliskan bukti evidence dari Ripple Labs. Pertama di sini kita perbesar aja di sini ya, bahwa Ripple ini merupakan digital asset dari RippleNet tersebut teman-teman. Kemudian Ripple ini menggunakan XRP ya, dan XRP Ledger itu sebagai produk teman-teman. Jadi kita catat di sini produk bukan sekuritas. Artinya kalau produk maka dia komoditas kan. Kemudian XRP ini dia independen dari Ripple. Karena XRP Else tersebut atau XRP Ledgers ini terdesentralisasi teman-teman. Di video sebelumnya kita sudah berbicara ya mengenai Christine Lagarde yang di tahun 2019 teman-teman menyatakan ketertarikannya dia dengan digital asset ataupun blockchain yang berkaitan dengan ledgers teknologi tersebut teman-teman. Apakah itu adalah Ripple? Kita akan lihat nanti ke depannya seperti apa. Dan masih juga dari ECB ya, European Central Bank yang kita bicarakan tadi, ini mengenai role play ya, karena akan ada ketidakpastian ekonomi di tahun-tahun yang akan datang teman-teman.
Kalau katanya si Black Swan kapitalis di sini, XRP ini akan memainkan role play yang sangat krusial di sana nanti dalam menyediakan jembatan-jembatan untuk menghadapi tantangan-tantangan yang dialami oleh financial institution yang ada di Eropa nanti, teman-teman. So guys, it just matter of times untuk Ripple ataupun XRP di sini menurut saya, teman-teman. Dan kalau kita berbicara di video saya sebelumnya mengenai turis yang enggan ke Bali, sekarang ini ada salah satu update juga dari Ripple lagi, teman-teman. Bali Techter mengumumkan akan menerima XRP kripto ya sebagai payments untuk pembelian real estate di Bali, teman-teman. Dan ini merupakan salah satu pengembangan dari bridge atau penggunaan payments borderless-nya si Ripple nanti ini, teman-teman, yang menggunakan XRP. Dan menurut saya ini akan benar-benar meningkatkan pariwisata yang sebenarnya yang akan datang ke Bali ataupun aset-aset properti orang-orang di Bali itu akan semakin menanjak harganya, semakin naik, which is good for economy untuk orang-orang Bali di sana terutama. Semoga ini akan membawa dampak yang baik ya. Dan mengenai pembayaran di sini kemungkinan juga ya menurut saya di sini orang-orang kan repot nih kalau bawa uang ke sana kemari atau bagaimana. Biar dia instant payment-nya, dia kemungkinan akan gunakan Ripple, kemudian setelah itu mungkin akan dikonversikan ke rupiah. Seperti itu mungkin ya teman-teman untuk sistem pembayarannya supaya dia tidak melanggar juga nih aturan pembayaran yang ada di Indonesia. Jadi dari pihak yang di Indonesia mungkin akan langsung konversi dia ke rupiah seperti itu ya teman-teman ya. Tetapi terlepas dari urusan teknis tadi ya, menurut saya ini merupakan salah satu pertanda yang sangat-sangat positif ya untuk Ripple, teman-teman. Kemudian kalau kita berbicara sekarang ini mengenai Algorand di sini ya. Algorand ini sebenarnya sama aja sih seperti apa yang dialami oleh Cardano, nanti kita akan berbicara. Di sini Algorand mengatakan bahwa kita tidak fokus di harga untuk sekarang ini. Fokus utamanya itu adalah mengenai bagaimana menarik minat para investor ya. Karena kita tahu ini lagi di bear market, teman-teman. Jadi, untuk orang-orang yang sebenarnya melihat potensi dari Algorand ini ya, seperti katanya si CEO dari Algorand Foundation ini ya, Stacy Warden ini, dia bilang, sekarang ini kita ingin berkembang dulu, kita ingin masuk investor dulu ke dalam ekosistem Algorand ini, teman-teman. Dan menurut saya juga, proyek-proyek yang terjadi di Algorand selama bear market ini luar biasa bagus kok menurut saya, teman-teman. Dan meskipun secara harga dia ini sudah turun, itu juga yang terjadi dengan koin-koin lainnya, sama dengan yang terjadi di Cardano ataupun XRP ya, jadi turun terus ya, jadi di bawah teman-teman. Tetapi teman-teman ya, menurut saya di sini ya, dari pengalaman 2021, Algorand sini bisa naik bagus kok untuk kedepannya. Itu pendapat saya di sini teman-teman. Kemudian ada satu hal yang menarik dari Algorand sini adalah ternyata Gary Gensler ini pernah menyebutkan Algorand ini sebagai grid teknologi. Dan alasan dia menyatakan seperti itu adalah karena pada saat dia mengucapkan dia lagi menjadi pembicara ya atau dosen di MIT pada saat itu 2019 teman-teman, dan belum jadi ketua SEC. Jadi untuk Algorand sendiri saya masih positif ya untuk Algorand ini di bull run yang akan datang 2024-2025. Dia punya masa depan yang bagus ya, sesuai dengan progres yang terjadi di bear market ini, teman-teman. Kemudian terakhir di sini ada Cardano. Cardano ini, teman-teman, ada smart contract platform Merlo yang sudah available on mainnets ya. Jadi Merlo ini nantinya, teman-teman ya, dengan smart contract ini akan memudahkan bagi orang-orang yang non-programmer. Jadi orang-orang yang non-programmer ini akan gampang untuk membuat financial smart contract yang ada di atas jaringan Cardano tersebut, ataupun orang-orang yang bukan financial expert untuk membuat smart contract. Dan menurut mereka di sini ya, terutama dari tim Cardano sendiri ya, ataupun Cardano SPO teman-teman, Rick McCracken DG, dia katakan bahwa ini akan menjadi game changer untuk Cardano karena dia akan berakselerasi dalam Bluetooth, teman-teman. The power of Bluetooth ini akan compatible dia dengan JavaScript dan Haskell. Jadi untuk kedepannya menurut saya dua koin yang sibuk ini membangun ini, Cardano dan Algorand ini teman-teman akan punya masa depan yang bagus di masa-masa yang akan datang. Ini pendapat pribadi saya teman-teman, dan ini bukan financial advice guys. Tetap teman-teman melakukan do your own research untuk kejadian-kejadian ataupun investasi-investasi yang kalian
lakukan, baik itu di Bitcoin ataupun altcoins guys. Dan sekian video kali ini, terima kasih telah menonton. Salam Black Cuan. Peace my friend.